Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya, kaifa halukunna ya talibat? Khair walhamdulillah wa kaifa haluk ya Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Hadza liqaul akhir. Naam. Yaumul Jumu'ah ghad mutlah. Ya, ini Jumat ini ya, besok udah libur kita. Jumat depan udah libur. Sudah, kita masih membahas tentang al-marfu'at minal asma, ya, isim-isim yang berbaris marfu, isim-isim marfu. Yang pertama kemarin fa'il. Kemudian yang kedua apa? Naibul fa'il. Ya. Fa'il. Naibul fa'il. Terus kedua-duanya itu ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim dhamir, ya. Nah, sekarang yang ketiga tentang mubtada dan khobar, ya, isim yang marfu, mubtada dan khobar. Nah, oke. Aqsamul mubtada, ya, pembagian mubtada. Qala al-musannif wal mubtada'u qismani. Mubtada terbagi dua, zahirun wa mudmarun. Ya, ada yang isim zahir, ada yang mudmar, ada yang nampak, ada yang tersembunyi alias dhamir. Sama berarti ya, kayak fa'il juga, ada yang zahir, juga ada yang mudmar. Fal zahiru ma taqaddama dzikruhu, ya, adapun yang berupa isim zahir telah berlalu penjelasannya. Wal mudmar, ya, adapun yang berupa isim dhamir yang tersembunyi berupa isim dhamir ada 12. Ya, ini dia. Ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ya. Contohnya ana qaimun. Ananya ini isim dhamir kan? Ana mubtada, qaimun khobar. Nahnu qaimuna. Ya, kalau di sini kan nahnu ini kan jamak ya, maka khobarnya juga jamak. Ana mufrad, qaimun juga mufrad. Jadi yang namanya mubtada khobar itu dia harus sama. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Ya, kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Ya. Nah, mutaqiyan sakura. Sini. Iya. Kemudian asyarah, ya, wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Penjelasannya, al mubtada qismani, mubtada terbagi dua, zahirun wa mudmar. Ada yang isim zahir, ada yang isim dhamir, ya. Fal zahir qad taqaddama dzikru, adapun yang berupa isim zahir telah berlalu penjelasannya. Wa ammal mudmar fal waqi'u minhu mubtada'an 12 dhamiran. Nah, adapun yang isim dhamir, ya, isim dhamir yang bisa menjadi mubtada itu ada 12. Kulluha dhamair munfasilah, seluruhnya adalah dhamir
fasil. Ini tadi domir munfasil. Ana, nahnu, anta, anti, antuma. Ini disebut dengan domir munfasil. Terus domir mutasilnya yang mana? Setelah domir mutasil yang bersambung dengan fi'il. Ya, jadi kalau dia berdiri sendiri ini namanya domir munfasil. Ana dan nahnu digunakan untuk mutakallim wahid, ya. Terus nahnu lil mutakallim muaddad. Ini udah ya. Awil wahidil mu'azzim nafsahu, atau untuk satu tapi yang besar zatnya, ya. Begitu seterusnya ya. Anta, anti untuk mukhatab mufrad, antuma mukhatabaini mudzakkaraini, ya. Kana au muannatsatain. Jadi antuma bisa digunakan untuk muzakkar atau muannas, ya, tapi untuk dua orang. Sedangkan antum dan antuna untuk mukhatab jamak, ya, orang yang diajak mukhatab ini orang yang diajak bicara, yang jamak. Antum untuk muzakkar, sedangkan antuna untuk muannas. Huwa dan hiya ghaib mufrad, ya. Huwa untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Taki, huma lil ghaibaini mudzakkaraini au muannatsataini, ya. Huma untuk dhamir ghaib, ya, kata ganti orang ketiga, baik muzakkar maupun muannas. Hum dan huna ghaib jamak, hum untuk muzakkar, hunna untuk muannas. Nah, fal mubtada'u fi hadhil amsilah mudmarun, ya. Maka, ya, mubtada pada contoh ini adalah berupa isim dhamir, wala yakunu illa munfasilan, ya. Dia tidak bentuknya itu wajib munfasil, ya. Kalau dia jadi mubtada dia wajib munfasil. Wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rab, ya. Barisnya mabni, ya, tidak bisa di-i'rab barisnya, enggak bisa diubah maksudnya barisnya, ya. Hum dan hunna mubtada. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaihi, akan tetapi, ya, dia dimabnikan sesuai dengan yang kita dengar, ya. Wa yuqalu fi i'rabihi fi mahalli raf'in mubtada, ya, dan disebutkan di dalam i'rabnya, ya, menduduki fi mahalli raf'in, ya, menduduki rafa sebagai mubtada. Fataqulu fi i'rab, ya. Contohnya dalam i'rab, ya. Ana qaimun, ana dhamirun munfasilun mabniyun alas sukun, ya. Kenapa alas sukun? Ini alifnya kan enggak ada barisnya, ya, alifnya. Nah, alifnya enggak ada baris, ana, alifnya enggak ada baris, maka dikatakan mabniyun alas sukun. Kalau tadi huwa dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi. Fi mahalli raf'in mubtada, jangan lupa, ya, ini fi mahalli raf'in mubtada. Cara mengi'rabnya. Terus hilang dia. Nah, sudah. Qaimunnya qaimunnya khobar, ya. Qaimun khobar. Sudah selesai tentang mubtada. Sekarang anwa'ul khobar, ya, macam-macam khobar, ya. Kalau tadi mubtada, ya,
Al mubtada'u qismani. Nah, mubtada'nya terbagi dua, ada yang berupa isim zohir, ada yang berupa isim domir. Ya, kalau yang isim zohir berarti seluruh isim selain isim domir. Baik dia isim jamat, isim hayawan, terus isim insan. Nah, sekarang macam-macam khobar. Qala al-musannif, ya, pengarang berkata, wal khobaru qismani. Khobar juga terbagi dua. Apa aja? Mufrad wa ghairu mufrad. Ya, ada yang mufrad, ada juga yang selain mufrad. Nah, fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Nah, adapun yang mufrad ini contohnya Zaidun qaimun. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Nah, adapun yang selain mufrad dia ada 4 macam. Jadi khobar ada 4 macam selain yang mufrad. Apa aja? Jar majrur. Berarti harfun jar sama isim majrur. Kemudian dzaraf. Ya. Terus fi'il dan fa'ilnya. Terus mubtada ma'ah khobarihi, ya. Mubtada beserta khobarnya. Apa ini mubtada beserta khobarnya? Jumlah ismiyah, ya. Ini jumlah fi'liyah, yang ini jumlah ismiyah, ya. Kalau ini kan di buku apa ya? Jurumiyah, ya. Nah, kalau kita kenal jar majrur dan dzaraf ini syibhu jumlah. Fi'il ma'a fa'ilihi dan mubtada ma'a khabarihi ini disebut dengan jumlah ismiyah, ya. Ada khobar mufrad, kemudian khobar jumlah, dan ada khobar syibhu jumlah. Nah, khobar mufrad yang ini yang mufrad, ya, mufrad. Kemudian khobar jumlah ini dia. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ya. Syibhu jumlah itu jar majrur dan dzaraf. Nah, udah ingat pelajaran dulu, ya. Nahwu qaulika, ini contohnya. Zaidun fit dari, ya. Zaidun di dalam rumah. Nah, Zaidunnya ini mubtada. Mubtadanya ini isim zahir atau isim domir? Isim domir. Isim zahir atau isim domir? Kami juga dua. Iya benar, isim zahir. Fit dari. Nah, fit darinya ini adalah jar majrur. Fi-nya harfun jar, ad-darinya isim majrur. Nah, fit dari ini disebut dengan apa? Khobar syibhu khobar syibhu jumlah. Iya benar, ya, khobar syibhu jumlah. Lagi. Wa Zaidun indaka. Zaidun ini mubtada, isim zahir atau isim domir? Isim domir. Isim zahir. Indaka sebagai apa ini? Bagi gedung. Bagi. Kho? Iya, khobar. Khobarnya berupa apa ini? Indaka. Berupa apa ini khobarnya? Zorof, ya. Indanya ini zorof, ya, di sisimu. Nah, ini zorof makan, masuk ke zorof makan dia. Nah, terus zorof juga disebut dengan khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlahnya berupa apa? Berupa zorof, ya. Lagi, Zaidun qoma abuhu. Qori, main di bawah anakku, main di bawah naik. Zaidun qoma abuhu, ya. Zaid itu yang berdiri ayahnya. Nah, Zaidnya ini mubtada isim zahir, ya, mubtada marfu'un yang berupa isim zahir. Qoma abuhu fi'il ma'a fa'ilihi, ya, fi'il beserta fa'ilnya. Disebut dengan khobar apa ini? Khobar jumlah fi'liyah. Iya benar, khobar jumlah fi'liyah. Lagi,
Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya. Zaid itu yang pembantunya pergi. Zaidun mubtada marfu' yang berupa isim zahir. Nah, jariyatuhu zahibatun. Khobar apa ini? Iya, khobar jumlah ismiyah ya. Jadi khobar jumlah ismiyah. Jadi yang ini Zaidun, ini mubtada, jariyatuhu zahibatun, ini khobar jumlah ismiyah. Nah, terus dari kalimat jariyatuhu zahibatun ini juga terdiri dari mubtada dan khobar ya. Jariyatuhu mubtada, zahibatun khobar ya. Jariyatuhu ini mubtada, jariyahnya mudhof ya, hunya mudhof ilaih. Nah, jadi di garis bawahi panjang, jariyatuhu zahibatun khobar jumlah ismiyah. Nah, itu dia. Jadi ada mubtada di dalam kalimat mubtada dan khobar. Maka di sini disebut khobar yang bentuknya mubtada ma'a khobarihi ya, mubtada beserta khobarnya. Inilah dia ya, khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar juga. Nah, apa yang menandai dia jumlah ismiyah? Nah, biasanya jumlah ismiyah itu dia ada hak domir yang kembali kepada mubtada ya, idhofah dia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mubtada dan khobar. Tadi macam-macam mubtada ada dua, ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa isim domir. Begitu juga khobar. Khobar dibagi dua, ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 4, harfun jar dan isim jar majrur, dzaraf, fa'il beserta fa'ilnya, terus mubtada beserta khobarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Abang Fakih. Kita lanjut ya. Tutuna. Nah, lanjutannya ini penjelasannya sama yang seperti sudah jelaskan tadi ya. Khobar naw'ani, khobar ada dua macam, ada yang mufrad dan ghairu mufrad. Khobar mufrad huwa ma laisa jumlatan wala shibahu jumlah. Khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan jumlah maupun shibahu jumlah. Yang jumlah tadi apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kalau shibahu jumlah apa aja dia? Iya, dzaraf dan jar majrur. Ini contohnya Zaidun qaimun. Ini yang khobar mufrad. Nah, jadi tadi pengertian khobar mufrad adalah khobar yang malaisa jumlatan wala syibhu jumlah ya, yang bukan jumlah ataupun syibhu jumlah. Jadi gimana pun bentuk mufradnya, kalau dia bukan jumlah atau syibhu jumlah berarti dia khobar mufrad. Contohnya ini, Az-Zaidani qaimani, dua orang Zaid itu berdiri. Loh Ustazah, ini kan bentuknya musanna Ustazah. Khobar ini kan musanna Ustazah. Kok disebut juga dengan khobar mufrad? Kenapa disebut juga dengan khobar mufrad? Iya, karena dia bukan berupa jumlah ataupun syibhu jumlah ya. Jadi meskipun bentuk khobarnya ini musanna atau bentuk khobarnya ini jamak, qaimuna ini kan jamak ya. Nah, khobar ini tetap dikatakan sebagai khobar mufrad ya. Mengapa? Karena dia bukan jumlah ataupun syibhu jumlah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang wal khobaru ghairul mufrad naw'ani. Nah, adapun khobar yang selain mufrad dia ada dua macam, yaitu jumlah dan syibhu jumlah.
Jumlah nau'ani, jumlahnya terbagi dua lagi. Apa dia? Ismiyah dan fi'liyah. Aduh pusing Ustazah, dibagi terus. Kapan ditambahnya Ustazah, bagi-bagi terus, ya kan? Iya. Kalau belajar grammar ini ya, kalau dari awal pertama kita belajar tentang pembagian kata, isim, fi'il, huruf itu paham, insya Allah untuk kesininya udah mudah, tinggal ngikuti aja. Ya, karena pelajaran grammar ini cuma diulang-ulang aja ya, dari kelas 7 sampai kelas 12 itu aja yang dipelajari. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar itu aja. Ya. Pembagian kata, isim, fi'il, huruf itu aja. Tapi kalau dari awal kita nggak paham, ya agak pusing. Kalau udah dari awal udah paham, makanya dari awal belajar dulu, ya harus peduli. Ya kalau misalkan nggak paham, ditanyakan. Kadang kita ini nggak mau peduli, ya nggak mau tahu, alah udah yang penting duduk aja. Paham nggak paham terserahlah. Nah. Jadi ketika udah sampai judulnya jauh, baru bingung apalah ini Ustazah. Ya. Oke, jumlah itu nau'ani, ya jumlah terbagi dua, ada yang ismiyah dan ada yang fi'liyah. Apa itu yang ismiyah? Allati tabda'u biisim, yaitu kalimat yaitu yang diawali dengan isim. Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Mana yang ismiyah Ustazah? Semuanya ini ismiyah Ustazah. Yang dari sini jariyatuhu zahibatun, ya. Jariyatuhu dia kan isim, ya kan? Isim ini. Nah, makanya jariyatuhu zahibatun ini disebut dengan jumlah ismiyah, khabar jumlah ismiyah. Nah, terus kalimat dari Zaidun jariyatuhu zahibatun ya ismiyah juga, jumlah ismiyah juga. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Ya. Adapun yang dimaksud dengan khabar jumlah di sini, khabar jumlah ismiyah dihitung dari sini. Dari jariyatuhu zahibatun dihitungnya. Nah, ya paham ya. Kemudian wal fi'liyatu, ya. Allati hiya allati tubda'u bi fi'lin, yaitu yang diawali oleh fi'il. Nah, adapun Zaidun qama abuhu, ya kalimat dari Zaidun tarik garis nah. Zaidun qama abuhu. Nah, sepanjang ini disebut juga dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Zaidun. Nah, yang dimaksud dengan fi'liyah di sini, khabar jumlah fi'liyah itu dihitung dari sini, dari qoma abuhu. Nah, ini dia jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya Ustazah? Qoma, ya, telah berdiri, fi'il madhi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Ya. Berarti yang Zaidun koma abu tetap bisa dibilang jumlah ismiyah? Iya, bisa dibilang jumlah ismiyah. Zaidun koma abu disebut dengan, jadi kalau misal kita, jadi jumlah ismiyah itu ya mubtada dan khobar. Nah, itulah disebut dengan jumlah ismiyah. Terus mana jumlah fi'liyah Ustazah? Jumlah fi'liyah itu ya fi'il dan fa'il. Nah, misalkan zahabat Sofi ilal madrasah, itu jumlah fi'liyah. Ya, karena diawali dengan fi'il. Adapun Zaidun qoma abuhu disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Nah, pembahasan kita kali ini khobar jumlah fi'liyah. Nah, khobarnya ini yang disebut dengan khobar jumlah fi'liyah karena khobarnya diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Qoma. Nah, jadi kalau orang bilang buat jumlah ismiyah, oh jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar. Nah, itu dia. Mubtada dan khobar itu jumlah ismiyah. Ada lagi yang ditanya? Lanjut. Ya. Sekarang syibhu jumlah. Syibhu jumlah terbagi dua juga. Apa aja dia? Jar majrur dan
zorof. Zorof dia ada berapa zorof? Ada zorof makan, ada zorof zaman. Nah, zorof makan itu banyak ya, wajah, sama, indah, terus nggak cuma amama, tahta, waro'a, kholfa, itu zorof makan ya. Terus masih ada lagi yang lain lagi. Dulu di kamus ini ada yang apa pelajaran apa itu yang ada kamus kecil punya anak kelas 8 dulu. Ada mufradat semua isinya. Pelajaran apa itu? Nah, itu iya di kelas 8 kecil aja dia kayak kamus gitu. Nah, di situ itu banyak ditulis macam-macam zorof ya, zorof makan sama zorof zaman. Jadi nggak cuma amama, baina, nggak cuma itu aja zorof makannya. Ya, masih ada lagi. Yang mana? Ya. Yang punya anak kelas 8 tahun lalu, yang sekarang udah kelas 9 ya, kelas 9. Nah, banyak di situ. Ada sama, fasam, surat apa itu? Fasama, maka di sanalah. Nah, sama itu juga zorof makan. Wajahan nahar, wajahannya itu juga zorof makan. Yang contoh-contoh di Al-Quran ya, contoh-contoh di Al-Quran. Kalau zorof zaman, waktu, keterangan waktu, udah biasalah hari ya kan. Pagi, siang, sore, malam, itu udah keterangan waktu. 2 tahun, setahun, nah itu sudah keterangan waktu. Qumtu sa'atain, saya berdiri selama 2 jam. Nah, sa'atainnya dia masuk ke zorof zaman, ke waktu. Nah, jar majrur contohnya Zaidun fiddar. Nah, kalau harfun jar udah pastilah itu ya. Min ila, an ala, fi, ba, kaf, lam ya. Itu dihafal harfun jar. Min ila, an ala, fi, ba, kaf, lam. Nah, itu huruf jar. Nah, adapun zorof, ini ada zorof makan, ada zorof zaman, banyak ya, banyak. Salah satu ini contohnya, yang ini contohnya dibuatkan satu, indaka, di sisimu. Nah, indaka ini ada mudhof dan mudhof ilaih ya. Indanya mudhof, domir ini, ka ini domirnya ini mudhof ilaih. Jadi indanya ini zorof, ka isim ba'da zorof, isim majrur ba'da zorof, wa huwa mudhof ilaih. Nah, falhas, dah sampai di sini. Kemudian rangkumannya ya. Falhasil annal khabar ala tafsili khamsatu anwa. Jadi kesimpulannya ya, hasilnya bahwasanya khobar secara terperinci ada 5 macam. Ini rinciannya. Ada mufrad, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, jar majrur dan dzaraf. Nah, yang mufrad ini selain jumlah dan syibhu jumlah ya, meskipun khobarnya itu jamak, tetap dia dikatakan khobar mufrad ya, kayak tadi misalkan sofiyat, toiat, para sofi itu adalah wanita-wanita yang taat. Sofiyat, siapa yang namanya Sofi di kelas 11? Ada berapa nama Sofi? Jadi namanya Sofiyat, para sofi ya. Toiat ya, orang yang taat. Nah, toiat itu kan jamak muannats salim ya, meskipun itu dia khobar, sofinya mubtada, sofiyat, sofiyatun, toiatun atau taibatun ya, wanita-wanita yang bertaubat. Sofiyat itu mubtada, taibatun, nah itu jamak muannats salim, itu dia khobar. Nah, meskipun dia jamak muannats salim, tetap dia dikatakan khobar mufrad karena dia bukan jumlah ataupun syibhu jumlah. Oke, selesai ya. Mukhatib.
skema yang menerangkan tentang macam-macam khobar disertai contoh. Khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Nah, kalau yang mufrad contohnya ini Zaidun qaimun, Zaidun qaimani, Zaidun qaimuna. Nah, itu khobar mufrad. Pokoknya selain jumlah sama syibhu jumlah lah. Nah, kalau yang ghairu mufrad terbagi dua, ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Jumlah terbagi dua lagi, ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Mana contohnya jumlah ismiyah? Khobar jumlah ismiyah ini, jariyatuhu zahibatun. Ya. Budaknya pergi. Zaid itu yang budaknya pergi. Nah, ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah ini mubtada dan khobar. Ya, ini khobar biasa. Jariyatuhu zahibatun. Zahibatunnya ini khobar mufrad, ya kan? Sedangkan dari sini Zaidun mubtada, jariyatuhu zahibatun itu khobar jumlah ismiyah. Fi'liyah Zaidun qama abuhu. Ya, Zaidun mubtada, qama abuhu khobar jumlah fi'liyah. Mana dia? Qama fi'il, abuhu fa'il. Syibhu jumlah terbagi dua, jar majrur dan dzaraf. Yang jar majrur ada huruf jarnya, ya, khobarnya berupa huruf jar, fit dari jar majrur. Sedangkan dzaraf, ya, dzaraf makan ataupun dzaraf zaman. Nah, misalnya kita buat Zaidun amamaki, Zaid ada di depanmu. Nah, itu juga amamakinya itu dzaraf. Jadi khobar syibhu jumlah yang berupa dzaraf. Ya, ini contohnya. Oke. Ini pertemuan terakhir berarti ya. Ya. Selamat berlibur. Ya, minggu depan. Ya, ini malam Senin udah masuk 10 terakhir Ramadan ya. Harus beda dong perlakuannya ya. 10 terakhir Ramadan. Kalian kan udah balik ya, udah balik. Nah, bolehlah kita coba mencari Lailatul Qadar ya. Jadi malam-malamnya dihabiskan dengan beribadah ya. Dikurangi tidurnya ya. Kalau kemarin 10 awal, 10 kedua Ramadan mungkin agak-agak nyantai, banyak tidur siangnya ya, banyak tidur malamnya, siang tidur karena capek, lelah ya, lelah. Puasa itu kan lelah. Siangnya tidur, malamnya ngantuk ya. Siangnya kelelahan, malamnya kengantuan. Jadi siang tidur, malam juga tidur. Nah, ini 10 terakhir Ramadan harus beda ya. Harus lebih semangat ya, semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Dimulai dari malam Senin ya. Malam Senin itu malam 21, malam ganjil udahan ya. Oke ya Kak, semoga Allah memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin gitu. Kenapa? Kau lihat ada vaksin? Nggak batu pilek, kalau usah. Oh ya. Gitu deh. Iya.